Shalom semuanya. Setiap langkah dalam ibadah adalah undangan bagi kuasa Tuhan untuk turun. Hari ini kita akan membuka tabir yang selama ini tertutup. Kita akan masuk ke dalam rahasia terdalam di balik ruang ibadah. Dan di setiap tahap, kamu akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di surga saat kamu datang ke rumah Tuhan. Mari kita mulai. Pertama, saat kamu masuk ke gereja, Tuhan tersenyum. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saat kamu memutuskan untuk ibadah, apapun kondisi hatimu, lagi senang ataupun sedih, sesuatu yang ajaib terjadi. Di alam roh, langit menjadi cerah, malaikat bergembira, dan Tuhan tersenyum. Sebab kamu bukan sekedar menjalankan rutinitas biasa. Kamu sedang melangkah masuk ke dalam zona kehadiran Tuhan. Setiap ibadah yang didirikan atas nama Tuhan Yesus membuka jalan menuju gerbang surgawi, yaitu tempat di mana surga dan bumi saling bersentuhan. Dan ketika kamu datang, pintu gerbang surga itu pun dipastikan terbuka. Sebab Tuhan Yesus telah berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Matius 16 ayat 19. Itulah ayat kunci yang menjelaskan bahwa tindakan kamu sebagai orang percaya dapat membentuk realita atau berpengaruh sampai ke alam roh. Dan tahukah kamu, malaikat-malaikat yang bertugas untuk melindungi Anda mulai berjaga di pintu gerbang ibadah, bekerja dengan lebih kuat untuk melindungi Anda dari serangan roh jahat yang semakin giat menggoda hati kamu agar tidak bisa fokus saat kemuliaan Tuhan turun. Sekarang, dengan pintu gerbang surgawi yang kini terbuka dan perlindungan malaikat aktif, mari kita lanjut ke momen berikutnya saat pujian dan penyembahan dimulai, di mana tahta Allah turun di tengah kita. Kedua, saat pujian dan penyembahan dimulai, tahta Allah turun di tengah kita. Mazmur 22 ayat 4. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Coba amati lebih dalam. Tak peduli beban berat yang lagi kita alami dalam hidup, kacaunya pikiran kita, bahkan sakitnya luka dalam hati kita. Tapi saat pujian dan penyembahan dilantunkan, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Muncul benih-benih harapan yang siap bertunas. Ini bukan karena lagunya indah, tapi karena kemuliaan Tuhan mulai turun. Jadi di surga sana, pujian bukanlah sekedar pembuka ibadah. Saat kamu mulai menyanyi, meski pelan, meski air mata mengalir, kamu bukan hanya pasif. Kamu sedang mengundang kehadirannya. Karena Alkitab berkata dengan jelas, Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Dan di tengah semua itu, Roh Kudus mulai bekerja. Atmosfer ruangan berubah, beban terasa ringan, dosa bisa diampuni, hati yang retak bisa pulih. Mengapa? Karena Roh Kudus memungkinkan kita bisa merespon saat Tuhan datang dan bersemayam di tengah kita. Musik hanyalah alat, tetapi hati yang tulus adalah kuncinya. Dan saat itu terjadi, dunia roh berguncang. Iblis lari, malaikat bersorak, dan Tuhan, Sang Raja Kemuliaan, turun dari tahtanya, bukan karena layaknya kita, tapi karena kita merindukan Dia. Sekarang, dengan tahta Allah kini hadir di tengah kita melalui pujian, mari kita lanjut ke momen berikutnya saat firman disampaikan, di mana pedang roh membelah jiwa dengan kasih. Ketiga, saat firman disampaikan, pedang roh membelah jiwa dengan kasih. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12. Di momen ini, sesungguhnya Roh Kudus bekerja lebih kuat lagi agar firman yang disampaikan
bisa menyentuh relung hatimu paling dalam. Firman Tuhan bukan sekedar ceramah topik rohani. Ia bukan sekedar informasi belaka. Alkitab mengatakan firman Tuhan adalah hidup. Ia adalah kekuatan yang bisa membangkitkan bagian yang mati, menyembuhkan yang patah, dan menghancurkan tembok-tembok penghalang yang selama ini kita bangun sendiri. Tapi yang indahnya, meskipun firman itu sangat tajam, dia hadir bukan untuk menciptakan rasa bersalah, melainkan rasa bersyukur, bukan menghukum, tapi menyelamatkan, menusuk, tapi bukan untuk melukai, melainkan untuk membebaskan. Saat Roh Kudus bekerja melalui firman, Ia bisa menyentuh luka yang tak pernah kamu ceritakan, menegur dosa yang kamu sembunyikan, atau justru menguatkan hati yang hampir menyerah. Jadi waktu mendengar firman Tuhan, ini bukan sekedar waktu mendengar, ini adalah momen pertobatan, pemulihan, dan peneguhan. Saat kamu benar-benar mendengar firman dengan rohmu, bukan dengan telinga saja, jalan hidupmu akan berubah. Sekarang, dengan firman yang telah membelah dan memulihkan jiwa, kini kita memasuki puncak persekutuan saat perjamuan kudus dilaksanakan, di mana cinta abadi Tuhan diperbarui di hatimu. Keempat, saat perjamuan kudus dilaksanakan, bukti cinta Tuhan diperbarui di hatimu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19. Perjamuan kudus adalah saat di mana Yesus hadir secara nyata. Tubuhnya, darahnya, kasihnya, semua itu menjadi makanan bagi kita. Saat roti dan anggur dibagikan, saat kamu menerima tubuh dan darahnya, kamu sedang mengatakan, "Aku membutuhkanmu, aku milikmu, aku kembali ke perjanjianmu." Ini disebut persekutuan dengan Kristus, dan terjadi perubahan yang tak terlihat oleh mata. Di alam roh, Roh Kuduslah yang menyatukan kamu dengan Kristus. Ia memberikan hidupnya ke dalam darahmu, menegaskan perdamaian dengan Bapa yang tak pernah bisa dibatalkan. Lalu iblis gemetar dan kabur karena anak-anak Tuhan sedang menyatakan kembali kemenangan salib. Perjamuan kudus adalah pemeteraian janji. Aku telah menebusmu dan kamu tetap milikku. Sekarang, dengan cinta Tuhan yang telah diperbarui melalui perjamuan kudus, kini kita memasuki akhir ibadah yang sebenarnya adalah awal pengutusan saat berkat penutup dinyatakan, di mana langit terbuka dan kamu dipegang dengan janjinya. Kelima, saat berkat penutup dinyatakan, langit terbuka dan kamu dipegang dengan janjinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Saat gembala atau pemimpin ibadah mengucapkan berkat penutup, sesungguhnya bukan mereka yang memberkati, tapi Tuhan sendiri yang sedang melepaskan perlindungan, pemeliharaan, dan kuasa atas hidupmu. Dan berkat itu ternyata bukan akhir dari ibadah, tapi ternyata sebuah mandat pengutusan. Seperti saat Bapa mengutus Yesus ke dunia, kini kamu diutus keluar dari tempat kudus ini, yakni sebagai utusan kerajaan yang dipenuhi kuasa dan janji. Di alam roh, saat berkat diucapkan, malaikat-malaikatmu diperbarui. Mereka yang selama ini menjagamu, malaikat pelindung yang Tuhan percayakan sejak hari pertama hidupmu, menerima amanat baru. Mereka diperintahkan untuk membentengi jalanmu, menghalau serangan roh jahat, dan membimbingmu dalam setiap keputusan minggu ini. Dan mereka pergi dengan tugas, lindungi anak ini, ia milikku. Tapi lebih dari itu, rohmu sendiri keluar dari gereja dengan otoritas baru. Kamu sekarang adalah pembawa firman.
Kamu sekarang adalah saksi hidup dari kemenangannya. Ingatlah sampai kapanpun, Yesus tidak memanggilmu hanya untuk datang, tapi juga untuk pergi. Pergi membawa terang, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, dan menghadirkan kerajaan Allah di kantor, di sekolah, di rumah, di tengah keluarga, di setiap sudut dunia yang kamu pijak. Kamu datang sebagai jemaat, kamu pulang sebagai utusan kerajaan dengan nama Tuhan yang menyertaimu dan malaikat yang berjaga di belakangmu. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, tak berdoa, tak beriman, tak ada Yesus di hati. Sedikit berdoa, sedikit beriman, sedikit Yesus di hati. Banyak berdoa, banyak beriman, banyak Yesus di hati. Selalu berdoa, selalu beriman, selalu Yesus. Alexander Whitey, teolog Inggris. Ibadah hanyalah permulaan. Saat kamu pulang dengan berkat Tuhan, jadikan doa sebagai nafasmu. Mungkin kamu datang dengan beban, mungkin kamu datang dengan keraguan, tapi Tuhan tidak membiarkanmu pergi seperti saat kamu datang. Ia menyentuhmu, Ia memulihkanmu, Ia mengutusmu. Dan hari ini, ketika kamu melangkah keluar dari pintu gereja, ingatlah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untukmu. Berdoalah lebih banyak, bawa Yesus ke dunia, dan saksikanlah alam roh bergerak untuk kemajuan hidupmu. Haleluya, amin.